Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, adalah seorang filsuf namanya Sokrates. Satu kali dia didatangi oleh seorang pemuda dan pemuda itu mengatakan kepadanya, "Sokrates, saya mendengar sesuatu yang dikatakan orang tentang kamu. Apakah saya boleh menyampaikannya kepadamu?" Lalu Sokrates mengatakan, "Tunggu, sebelum kamu menyampaikan apa yang kamu lihat atau kamu dengar dari orang lain tentang saya, ada 3 ujian atau 3 saringan. Yang pertama, ujian kebenaran. Apakah kamu yakin bahwa apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan itu benar-benar terjadi atau benar-benar kamu lihat sendiri?" Lalu pemuda itu mengatakan, "Tidak, saya juga cuma dengar-dengar saja." Oke, berarti saringan yang pertama gugur karena belum tentu benar apa yang kamu katakan itu. Lalu yang kedua, saringan kebaikan. Apakah yang akan kamu sampaikan kepada saya itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik? Lalu pemuda itu mengatakan, sesuatu yang tidak baik. Lalu Sokrates mengatakan, kalau begitu tidak perlu dikatakan. Oke, saringan yang ketiga, kalau saringan ketiga ini kamu lolos, kamu bisa menyampaikan tadi apa yang hendak kamu sampaikan. Lalu Sokrates mengatakan, saringan yang ketiga, saringan manfaat. Apakah yang akan kamu sampaikan itu ada manfaatnya untuk kebaikan saya atau relasi saya dengan orang itu atau tidak? Lalu pemuda itu mengatakan, tidak, mungkin kamu akan marah dan kamu akan bermusuhan dengan orang itu. Lalu Sokrates mengatakan, kalau begitu tidak usah disampaikan. Karena apa yang hendak kamu sampaikan itu belum tentu benar, apa yang hendak kamu sampaikan itu tidak sesuatu yang tidak baik, dan apa yang hendak kamu sampaikan itu justru akan memecah belah saya dengan orang-orang itu. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin bagi kita salah satu hal yang menjadi bahan pembukaan pergaulan, pembicaraan juga kadang-kadang sesuatu hal tentang keburukan orang lain, tentang kekurangan orang lain. Karena memang seringkali sepertinya menyenangkan saling membicarakan kekurangan orang lain dan mungkin mencemoohnya. Atau mungkin bahkan kita pernah menjadi korban sebagai orang yang dibicarakan kekurangan-kekurangan kita oleh orang lain, atau mungkin sebagai pelakunya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus memberikan teladan bagaimana ketika orang-orang datang kepada Dia dan dikatakan mereka menceritakan tentang orang-orang yang darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan, yang dibunuh oleh Pilatus. Yesus mengingatkan, sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib demikian. Kita semua diajak untuk introspeksi diri. Setiap kita ketika melihat, mendengar, atau mengalami bahwa orang-orang di sekitar kita mempunyai kelemahan dan kerapuhan, kita diajak untuk berkaca bahwa kita pun adalah orang-orang yang memiliki kelemahan, kerapuhan, dan dosa. Ketika orang melihat hal-hal itu, maka kita kemudian diajak untuk menjadi lebih menahan diri untuk tidak mudah membicarakan kelemahan dan kekurangan orang lain. Memang untuk menjadi orang yang mawas diri, yang sadar diri, yang senantiasa hati-hati dalam berbicara tidak mudah, perlu proses, perlu waktu, perlu latihan. Maka Yesus hari ini dalam perumpamaan mengatakan, menceritakan tentang penggarap yang kemudian mengatakan kepada pemilik kebun anggur, "Tuan, biarkan dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah, jika tidak tebanglah." Semua kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Setiap kita diberi kesempatan untuk bertobat, karena kita memiliki kelemahan dan kerapuhan masing-masing dan saling menyempurnakan. Setiap kali kita membaca Injil hari ini akan sama.
Artinya, setiap saat kita diberi kesempatan. Kita baca hari ini, kita baca besok, sabda Tuhan tetap sama. Mungkin tahun depan akan berbuah. Semoga hidup kita juga sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan dan akhirnya berbuah bagi kemuliaan Tuhan melalui hidup kita dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam gereja, dan dimanapun kita berada. Semoga kita diberi rahmat yang secukupnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang demikian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah saudara-saudari yang terkasih,